Nah, kita bahas intuiting. Nah, ini tadi lumayan banyak ya, anak intuiting. Nah, intuiting ini kita analogikan dengan warna biru. Warna biru itu warna yang melangit. Jadi dia banyak mengangan-angan, banyak bercita-cita, banyak berhayal, banyak berimajinasi. Nah, warna biru ini melambangkan cita-cita yang tinggi, mimpian yang tinggi. Nah, cara belajarnya orang intuiting ini, dia menghayal. Jadi nanti kalau guru di sekolah protes ke anak kita nggak fokus ketika dijelaskan, bilang sama gurunya, Bu, tolong cuekin aja. Kalau ibu terlalu perhatiin, dia nanti malah ini grogi. Makanya nggak usah duduk paling depan kali lah. Kalau bisa agak pinggir aja. Karena kalau orang intuiting ini belajar ditengoki kali, dia grogi. Jadi makin dicuekin, beda ya. Kalau yang thinking tadi kan mandiri, dibiarin nih. Intuiting ini setengah pembiaran lah gampangnya, agak dicuekin. Nah, gitu. Nah, kenapa? Ketika guru menerangkan, Bu, dia kepalanya, matanya tuh bisa menghayal gini. Kalau gurunya model guru yang mesti fokus ke mata dia, ini pasti masalah punya murid kayak gini. Inilah nanti ibu akan dapat laporan, Bu, anak ibu di kelas nggak fokus. Ibu, itu kelas 1 sampai kelas 5 SD, saya seringkali dilempar kapur sama penghapus hanya gara-gara gitu. Akhirnya saya di kelas 6, nggak mau lagi duduk depan, belakang. Karena dicuekin guru kan. Nah, jadi strateginya duduk di pinggir aja. Nah, karena dia menghayal. Jadi ketika guru menerangkan, dia menghayal. Nah, inilah cara dia menyerap informasi. Nah, kemudian fokus dia gambaran masa depan. Jadi nanti ceritakan itu hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Kenapa kamu harus pintar, Nak? Supaya nanti kalau kamu besar, kamu bisa ini dan sini. Jadi semuanya harus masa depan. Jangan kaitkan sama ranking, sama juara. Contoh misalkan anak ibu minatnya nih, anak saya kan intuiting introvert, minatnya tuh main HP. Saya bilang, kenapa kamu harus belajar matematika? Kamu tahu nggak? Orang yang buat game itu, dia, ini cara komunikasi dulu ya. Jadi kita pakai imajinasi. Dia bisa buat game karena dia ngerti ilmu matematika. Membuat game itu ada namanya algoritma. Jadi penting nggak belajar matematika menurutmu? Oh iya ya. Ya udah, kalau kamu mau buat game silahkan belajar matematika. Tapi kalau kamu nggak mau buat game, nggak usah belajar matematika. Kasih alternatif. Karena kita bersembunyi menggunakan hasratnya dia. Hasratnya main game. Nah, belajar membaca pun kita pintu masuknya sesuai hasratnya dia. Jadi saya ngajarin nih sama guru lesnya. Nah, gunakan cara pengajaran imajiner, saya bilang. Nah, dia minatnya main game. Jadi ketika belajar ABCD, itu nggak pakai, kalau umumnya orang guru kan pakai huruf ABCD yang ditempel-tempel tuh kan. Nah, langsung ke game. Jadi langsung, ini ada gadget. Nah, ini hurufnya apa? Yang bentuknya kayak gini. Ini namanya V. Jadi nggak usah mulai dari A, Bu. Orang intuiting ini mulai dari mana aja belajar bisa. Ini V. Terus ini apa? I. Ini apa? P. Oh, VIP. Oh, ini namanya ruang VIP. Di dalam game itu ada namanya ruang VIP. Yang khusus orang-orang tertentu yang punya alat-alat apa. Nah, belajarnya tuh, Bu, pakai sesuatu yang dia hasratnya di mana. Kalau hasratnya boneka, maka boneka itu jadikan pintu masuk. Kalau hasratnya tentang pesawat, maka pesawat itu jadikan pintu masuk. Jadi sesuatu yang dia senengin, itu bisa jadi pintu masuk untuk belajar. Nah, orangnya sangat kreatif. Jadi banyak akal, banyak ide, banyak alasan, banyak ngeles. Itu sama lah tuh. Jadi kalau negatifnya kita bilang banyak ngeles. Positifnya dia banyak akal itu sebenarnya.
unik, nggak mau sama dengan orang lain. Jadi kalau beli sesuatu, Bu, kalau dia lihat banyak orang yang sama mirip, biasanya dia nggak mau beli. Dia harus berbeda. Yang susah kan kalau ke sekolah, Bu. Pengen bajunya beda kan? Nah, ini yang susah. Nah, jadi biarkan dia memilih apa yang unik versinya dia. Jadi gak usah kita dikte. Karena kalau kita dikte, berarti idenya dari siapa? Dari kita. Biasanya nggak akan dipakai, nggak akan dia sukai. Jadi suruh dia milih. Nah, orangnya sangat abstrak, teoritis. Jadi kalau lukisan, dia lukisannya lukisan abstrak. Yang di belakang ibu ini namanya lukisan abstrak. Ya, kayak nggak jelas wah gambarnya apa, tapi kita paham. Jadi ibu kalau dia ngomong, dia kayak nggak jelas, kayak nggak detail omongannya, tapi dia itu paham. Atau kita paham gitu maksudnya apa. Jadi ngomongnya itu nggak akan sedetail, nggak akan sekronologis orang sensing. Karena kelemahannya di sensing. Jadi maka janganlah ibu kebanyakan bertanya. Jangan bebani dia dengan detail. Tadi di sekolah belajar apa? Nah, kan. Anaknya titik. Kenapa, Bu? Sesuatu yang sudah lewat sama orang intuiting itu nggak terekam. Kan memorinya dia bukan baik pengalaman. Makanya, Bu, kalau ibu tanya tadi belajar apa, sulit dia mengakses memorinya. Dia akan bicara apa? Gambaran besar. Nyanyi doang kok, cuma belajar ayam, udah. Padahal banyak pelajaran yang lain. Ini yang stres kalau mama bapaknya sensing. Kok cuma belajar ayam? Kan aneh kan? Di cross-check gurunya. Enggak kok, Bu, kami bukan belajar ayam, kami ada belajar ini. Tapi anak saya ngelapornya cuma belajar ayam. Emaknya yang stres itu. Karena dia, Bu, nggak bisa detail melaporkan sesuatu. Maka nggak cocok jadi wartawan. Kalau ditanya, apa yang tabrakan? Mobil sama kereta. Udah. Kalau orang sensing, dia rekamannya langsung kuat. Oh, mobilnya mereknya ini, BK-nya ini, warnanya ini, tabrakan sama sepeda motornya mereknya ini, BK-nya ini. Orangnya perempuan yang bisa detail, Bu. Itu kalau sensing. Nah, kalau intuiting, dia akan berbicara gambaran besar. Jadi kalau menghafal terbaiknya orang intuiting ini, kalau gambaran besarnya sudah hafal, udah cukup, Bu. Yang bahaya kalau emak bapaknya sensing. Nah, nggak sama dengan buku. Nah, kalau orang tua sensing itu mesti mirip. Bahaya kalau gurunya disalahkan pasti jawabannya. Karena nggak mirip. Tapi pemahaman anak kita dapat nggak? Karena gambaran disitulah masalahnya, Bu. Seringnya pendidikan itu. Nah, ciri-cirinya dia polanya beragam, orientasinya jangka panjang, banyak akal, banyak jalan, pakai metafora, suka film hayalan. Bu, ingat deh, kalau ibu mau menasehati anak intuiting, paling enak pakai film. Karena dari film itu dia akan paham insight, nasihat, pelajaran yang ada di film. Paling enak itu. Nah, jadi kalau kita mau ngajarin dia, suruh aja tonton film-film yang ada nilai-nilai pelajaran di situ. Nah, fokuslah pada hal-hal yang penting. Contoh, Bu, ya, fokus sama hal yang penting tuh gini. Bu, pentingan mana? Anak intuiting mandi atau pergi sekolah? Pergi sekolah. Nah, kalau dia mau pergi sekolah tanpa mandi, masalah nggak, Bu? Nggak masalah. Nggak masalah. Maksud saya tuh begitu ya. Cari mana yang fokus, mana yang penting. Nanti kalau anaknya, Bu, tiba-tiba nggak mau sekolah, tanya dulu kenapa nggak mau sekolah. Karena begini. Habis itu, kasih alternatif kegiatan yang lain yang bukan sekolah. Kemarin anak kami minta libur.
Oke, boleh libur. Kamu mau pilih, mau rounding donat, kami kan buat donat, Bu. Atau kamu mau belajar Stephen. Kebetulan waktu itu kami ada workshop Stephen 3 hari. Ya udahlah, dapat pilih belajar Stephen. Jadi, Bu, dari mulai jam 8 sampai jam 2 siang, dia ikut di workshop tadi. Jadi kalau dia nggak mau sekolah, jangan kita marahi. Tapi kita kasih Oke, boleh kamu nggak sekolah, tapi di rumah harus ngapain? Cari pilihan yang lain, Bu. Karena kadang gini, Bu, kami tuh, kenapa saya bilang kami, saya intuiting juga, tipikal pembosan. Segala sesuatu yang berulang. Nah, beri ruang dia untuk sesekali bebas. Supaya nanti otaknya refresh lagi. Tapi supaya dia nggak semena-mena libur terus, kasih dia pilihan yang lain.